Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalida dengan NIM 20103122200028. Di sini saya akan memaparkan materi tentang inovasi hijau pada usaha kecil dan mikro. Apa itu inovasi hijau? Green innovation atau inovasi hijau adalah upaya mendukung penurunan emisi gas rumah kaca. Sebuah strategi baru untuk pengembangan usaha dengan menggunakan sistem, praktik, ataupun proses produksi yang mengurangi dampak deteriorisasi lingkungan atau kerusakan lingkungan. Inovasi hijau adalah bagian dari proses inovasi, tetapi yang membedakan adalah pada inovasi hijau pertimbangan utama dalam menghasilkan ide-ide baru, yaitu dampaknya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diharapkan konsep inovasi hijau dapat menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan untuk keberlangsungan usaha jangka panjang. Inovasi hijau didefinisikan sebagai semua tindakan yang dapat diambil oleh semua orang atau organisasi untuk mempromosikan pengembangan dan penerapan proses, produk, teknik, dan sistem manajemen yang ditingkatkan yang berkontribusi terhadap dampak negatif lingkungan dan mencapai tujuan ekologis tertentu. Proses green innovation adalah pemanfaatan cara inovatif untuk mengurangi dampak negatif lingkungan yang disebabkan oleh proses produksi. Green innovation menjadi pendorong utama dalam mencapai pengembangan secara berkelanjutan dan bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari setiap tahap siklus hidup produk pada lingkungan dan alam. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep green innovation semakin mendapat perhatian sebab hal ini sejalan dengan upaya masyarakat dunia mencari solusi dalam menghadapi tantangan global yang terjadi. Di dunia barat sedang berkembang suatu disiplin ilmu yang bernama ekonomi lingkungan hidup, yang menyediakan solusi atas berbagai persoalan yang berkaitan dengan bumi. Disiplin ilmu tersebut memberikan beberapa kebijakan-kebijakan ekonomi yang terkait dengan penjagaan terhadap lingkungan hidup. Green innovation dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama green product innovation adalah menciptakan atau meningkatkan produk atau layanan secara signifikan untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Implementasi green product innovation terkait dengan pemilihan material produk yang memberikan dampak polusi seminimal mungkin, penggunaan energi seminimal mungkin, penggunaan produk untuk didaur ulang, digunakan kembali atau diuraikan. Kedua, green process innovation, yaitu menciptakan metode produksi atau pengiriman yang baru yang lebih baik dari metode sebelumnya. Green innovation process berhubungan dengan penghematan energi, pencegahan polusi, dan daur ulang limbah. Pengimplementasian green innovation process dapat dilihat dari seberapa efektif proses pembuatan produk atau proses produksi, dapat mengurangi emisi bahan berbahaya atau limbah, melakukan daur ulang limbah dan emisi, pengurangan konsumsi listrik, air, batu bara maupun minyak, serta proses produksi yang dapat menghemat penggunaan bahan baku. Penghematan penggunaan bahan baku dan efisiensi produksi dalam green innovation tersebut akan berdampak pada kinerja perusahaan yang lebih baik. Sepak terjang usaha kecil dan mikro dalam ekonomi hijau. Peran usaha kecil dan mikro dalam ekonomi hijau seringkali luput dari pembahasan. Pada umumnya, pembahasan kerap kali dilekatkan dengan topik-topik mengenai kewirausahaan. Ternyata, dalam perjalanannya, usaha kecil dan mikro juga memiliki peran dalam memajukan ekonomi hijau. Critch dan kawan-kawan pada tahun 2014 menyimpulkan bahwa sesungguhnya usaha kecil dan mikro memiliki kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi hijau dan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, pencapaian dan kontribusi yang ada saat ini mungkin kurang dihargai dalam hal perannya bagi pembangunan ekonomi maupun perannya dalam sejumlah isu sosial dan lingkungan. Berikut adalah keuntungan dari inovasi hijau. Tidak akan terlalu kompleks karena skala usaha yang kecil dan lebih fleksibel dalam mengadopsi perubahan, lebih waspada terhadap perubahan yang terjadi di pasar, hubungan yang relatif lebih dekat dengan pelanggan yang berasaskan kepercayaan bersama, dan yang terakhir tidak terlalu bergantung terhadap stakeholder tertentu seperti pemegang saham, pihak perbankan, penyuplai, dan lain sebagainya. Adapun kerugian dari inovasi hijau, kemungkinan pencemaran lebih rendah, sehingga mengakibatkan tidak adanya sumber anggaran yang secara khusus diinvestasikan untuk menanggulangi dampak lingkungan.
Kinerja lingkungan yang lebih baik tidak dianggap bermanfaat untuk memotivasi karyawan untuk meningkatkan manfaat atau meningkatkan daya saing, tidak terlalu jelas terlihat oleh pasar dan administrasi publik terkait dengan skala usaha dan modal publikasi yang sedikit, sumber daya yang terbatas dari pemanfaatan peralatan ekoefisiensi, serta cenderung enggan dalam melakukan perubahan manajemen inovasi untuk usaha kecil dan mikro. Dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.